misionaris, karena orang dengan perlakuan kalian aja orang akan masuk convert kepada Kristen. Tapi kenyataannya adalah kalian sungguh sangat tidak percaya diri gitu, sampai harus maki-maki Nabi, sampai harus mengatakan Nabi mati karena diracun, Nabi mati karena ini, mempelintir-pelintir semua, mengambil video ini dipotong semua segala macam. Kenapa sih? Udah mengklaim sana sini, tapi akhirnya kita juga yang disalahkan. Islam juga yang disalahkan. Hah? Kenapa? Mengikuti ajaran. Ya, Ajaran namanya Islam juga ajarannya. Ajarannya kan ajaran ini, ajaran menyebarkan, sampaikannya ke seluruh makhluk. Apa makhluk? Kucing juga makhluk. Gitu. Nah, terus tentang penghinaan itu kan bentuk juga. Kayak tadi kan dibacakan Ustaz Arif. Jikalau kamu datang ke suatu tempat dan kamu jadikan mereka kerja parodi, kalau mereka tidak mau kerja parodi, maka bun-bunlah mereka. Kan udah dibacakan Ustaz Arif tadi datanya, mengikuti isi Bible. Baru jangan kamu menyangka dia datang membawa damai, kalau nggak membawa damai jadi membawa apa? Kan udah tertulis. Jadikanlah seluruh bangsa murid, jadikan seluruh bangsa apa sih? Jadikan seluruh bangsa dan jadikan muridku gitu, baptislah mereka dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, keren kok gitu. Oh, makanya mereka itu menyebarkan sampai memviral, sampai mengubah-ubah isi Al-Quran. Tuh, Sal Daniel tuh Quran surat Al-Azhar 40, Muhammad itu nama sifat katanya. Silakan Ustaz Arif. Atau Sal? Emang betul sudah ngajar tuh kan? Udah dibilang itulah bentuk ajaran Kristen sesungguhnya, menghina, menghardik. Ketika Yesus lapar, menghardik pohon aja dihardik, apalagi manusia. Kayak tadi kata Gabriel yang di Matius tadi 12, yang murid Yesus, yang orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, katanya bos seorang penjahat, bertanya nggak boleh. Makanya ketika di gereja bertanya orang-orang itu, kamu belum ada Roh Kudus. Loh kok gitu besar? Aku kan pernah di Kristen. Ketika aku bertanya apa katanya? Jangan banyak tanya, belum ada Roh Kudus. Berarti mengikuti perkataan tadi. Kalau orang bertanya dikatakan penjahat. Salah rupanya. Yesus, kapan tanda kedatanganmu? Oh, kamu nih jahat katanya. Kan nggak nyambung. Gabriel itu, kata Gabriel tadi ya. Orang bertanya dikatakan angkatan jahat. Ya Ustaz Arif. Halo. Daniel naik dong. Naik dong Daniel. Itu Muhammad di surat Al-Fat ayat 2 nama sifat, di surat siapa namanya Al-Azhar 40 nama sifat. Jadi secara tidak langsung Nabi Muhammad itu fiktif. Silakan Ustaz. Al-Fat ayat 29 kan? Al-Fat ayat 29 Muhammadur Rasulullah. Kan udah jelas itu. Muhammad utusan Allah. Kok? Coba Yurdai. Apa itu sifat gitu kan? coba suruh naik. Naiklah. Ayo naik. Gak mau, dari kemarin dia ngetik doang. Dari kemarin aku minta naik, dia nggak mau. Sampai kemarin kita kena restriction 2 kali Sal ya, sampai harus aku tutup. Nggak mau dia itu. Betul. Oke. Karena yang fiktif itu, yang fiktif. Kalau saya bilang Yesus itu fiktif gimana ya? Karena kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, dia diserupakan. Nah penggantinya Nabi Isa ini yang fiktif. Anda sebut Yesus yang tergantung di tiang salib. Ya sudah Yesus, bukan Nabi Isa. Kan gitu kan? Tiang salibnya secara historis tidak ada museumnya di mana? Yuk tiang apa kayu salibnya? Ada enggak? Ada enggak di museum mana? Kemudian kubur terbelah, kemudian orang-orang kudus bangkit menuju kota kudus kan gitu. Ada enggak kuburan terbelah waktu itu di Golgota itu? Ayo, ada enggak? Fiktif enggak? Kalau memang enggak ada, ya fiktif lah. Kalau Nabi Muhammad jelas ada, kuburannya ada, dijaga 24 jam, 2 kali 24 jam itu dijaga, kuburannya ada, bekas rumah beliau ada. Rambut beliau ada, terompah beliau ada.
Apanya yang fiktif? Sekarang kalau saya balik tanya, di mana salibnya Yesus? Ada nggak? Ayo, naik, ayo. Itu Al-Ahzab 40 itu yang saya bacakan tadi, Uti, Mbak Sarah. Maka Muhammadun Aba Ahadim Mirja. Iya, betul. Itu kan? Itu yang tadi Ustadz bacain di awal. Ya. Nah. Iya, jadi gini Ustadz, saya tahu. Jadi please ada. intinya mereka itu Iya. karena kebencian dalam hatinya. Sekali lagi saya katakan, justru mereka semakin benci sama Islam, semakin pengen menenggelamkan Islam, semakin membuktikan kebenaran Al-Quran gitu loh. Mereka mau mengatakan Muhammad itu nggak ada, Muhammad itu fiktif, mana bukti sejarahnya? Kan itu pertanyaan yang aneh menurut saya ya, Ustadz ya, lucu banget gitu. Jelas ya, sangat jelas ya makamnya. Ya, nggak mau Makamnya mengakui keturunan, Iya kan? nggak mau mengakui keturunan Nabi Ibrahim yang dari Ibu Hajar gitu. Dengan Iya, mengatakan Kak, makamnya ada. Terus orang-orang umat Islam selalu senantiasa tiap harinya datang ke sana apa untuk ziarahkan atas kecintaan mereka terhadap nabinya. Itu kan luar biasa, berarti tidak akan terputus kan sampai akhir zaman nanti kan. Orang-orang selalu ada di masjid Madinah kan, selalu melihat makam Nabi. Bukan satu orang aja, bukan di tanah Arab aja, tetapi seluruh dunia loh datang ke sana ziarah untuk melihat bahwasanya nyata Nabi itu pernah ada. Nah, kalau Yesus kan ditanya di mana Yesus, ada di kuburan. Di mana kuburannya? Di Israel. Ketika datang kosong. Di mana? Kan fiktif itu jadi. Kan nggak bisa diambil jadi bukti. Kan ada loh kuburannya. Terus kayak mana kalau datang kita gini, kita ngomong gini, kamu adiknya Kak Sarah? Iya, aku adiknya Kak Sarah. Ditanya sama Kak Sarah, dia adikmu? Enggak, pokoknya aku adik Kak Sarah. Datang tes DNA, salah rupanya. Itu fiktif loh teman-teman, pengakuan aja gitu. Coba nanti datanglah contoh kayak ini tentang tentang kayak Fir'aun lah gitu. Kalau nggak ada jasadnya Fir'aun di makam diawetkan di sana, kan jadi fiktif jadi kisahnya. Tetapi adanya jasad Fir'aun diabadikan sampai sekarang kan menjadi rujukan itu benar tentang kisahnya Musa begitu. Benar-benar terjadi tebelahnya lautan gitu. Bahwasanya ada Fir'aun di zaman itu gitu. Gitu lah. Jadi kalau katanya 50 ya kembali lagi kita ada nggak dia di kubur sana? Kalau bangkit siapa yang kita percaya zaman sekarang istilahnya? iya, yang sangat disayangkan itu ketika mereka mengatakan hal-hal yang jelek gitu tentang Rasulullah gitu. Itu sedih banget gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa merubah ya perkataan mereka gitu, ucapan mereka gitu, apa yang dalam hati mereka juga kita nggak tahu, tapi Allah udah ngasih tahu ke kita gitu. Sungguh besar kebencian dalam mulut mereka, apalagi yang dalam hatinya gitu. Itu kan Allah udah kasih tahu dalam Al-Quran. Jadi ya kita mau bagaimanapun, mau kita tidak membalas, kita tidak apapun, mereka kan tetap seperti itu gitu. Mungkin ada memang Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki gitu ya. Kepada siapa yang dikehendaki. Gitu. Jadi ada memang yang mau belajar gitu. Ada yang memang udah tahu ini benar gitu, tapi belum bisa menerima. Ada yang kayak gitu kan ya, Sal ya. Mungkin kan cerita teman-teman yang mualaf juga yang memang hasil dari belajar dan memang hasil dari aku juga Kak Sarah, aku anggap Kak Sarah, aku nggak kenal aku pertama diskusi ini loh Kak Sarah, nggak mau, tetapi karena aku udah belajar tentang Islam, kecintaan aku terhadap Nabi kan. Nah terus ketika aku 2020 itu scroll TikTok, aku tengok orang-orang Kristen menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, dianggap dibuat foto-foto Nabi yang gambar-gambar itu, dikata-katakan Allah yang gini begini, Nabi Muhammad begini-begini. Sakit kali hatiku, betul kata bilang. Ambil ya. Iya, jadi keduanya itu kan saling akhirnya itu kan saling saling menyalahkan gitu. Nah kalau aku ambil sikap aja kayak tadi yang penghujat itu, ya udahlah, emang kemampuan kamu bisanya cuma menghujat gitu ya nggak Sal,
kemampuan kamu bisanya cuma begitu gitu, ngomongin Nabi Muhammad fiktif, Nabi Muhammad diracun, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani lah, terbang ke langit, semua segala macam, nikah dengan Zainab, anak angkatnya. Dia tidak mengerti tentang ayat-ayat apa asbabun nuzul. Terus apakah kita harus menjelaskan kepada orang kayak gitu? Orang itu kita mute, kita turunkan, kita hilangkan, baru kita kasih penjelasan. Artinya ada orang-orang yang mendengar gitu, tapi bukan berarti kita menjawab kepada orang yang seperti itu karena udah ada kebencian dalam hatinya gitu kan. Ini siapa ini? Sal, lu udah jadi moderator kan di sini? Halo, Zimi. Pun yang pertama itu kak. Iya, Nggak apa-apa, ini nggak aku pakai juga nanti. Muhammad itu fiktif gitu kan, teman-teman kan banyak, Nabi Muhammad fiktif, Nabi Muhammad gini, tapi ajarannya diambil, kata Rasul diambil, kata Nabi diambil, kata Alkitab diambil, kata hikmah diambil. Iya kan? Itu ajaran Nabi Muhammad itu. Istilah Hawa diambil. Di Bible nggak ada nama Hawa, itu nggak ada. Adanya Eva, bukan Hawa. Dimasukkan. Itu ajaran Nabi Muhammad. Sementara beliau malah dihujat habis-habisan. Dibuat karikatur seperti ini. Padahal nggak boleh menggambar para nabi gitu. Kenapa? Karena ketika ada salah satu nabi yang digambar, malah dituhankan. Padahal gambarnya tidak seperti itu kan, gitu kan? Iya kan? Ini ada Bang Zini, silakan Ustad di ini tamu ini Martin. Ya, siapa, Kristen apa Islam? Gak tahu, langsung aja. Halo Bang Zini. ya, halo. Selamat pagi semuanya. Apa? Kristen? Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang mau disampaikan Bang Zini, silakan. Ya. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran ya, di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di situ dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, contoh yang baik. Nah, pertanyaannya, kenapa di surat Abasa ayat 1 di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawala. Dia Muhammad bermuka masam. Nah, ini gimana nih? Apakah ini ayat tidak kontradiksi? Aku jawab Tadi aja. Allah mengatakan bahwa Nabi Analogi aja ya. yang baik. Oke. Tapi Tanya agamanya apa kenapa dulu? di surat Tanya Abasa Allah agamanya apa Nabi dulu Muhammad ini? tidak baik? Jawab dulu tuh Bang Zini. Ya, agamanya apa? Zimi agamanya apa Zimi? Halo, Bang. Ya. Zimi agamanya apa? Saya Buddha. Aduh, kok ngaku-ngaku Buddha ini. Kami tidak pernah bersinggungan kalau dengan Buddha. Inilah kalau Kristen ini menipu-nipu, menyerupai ini kan salah satu nih. Ketika di Indonesia, di Batak pakai nama Tuhannya, di Batak, di Bali yang Widi, di Jawa Raden, Kanjeng. Oh, ini Kristen ini namanya. Ajarannya itu manipulatif. Apa sih? Lupa aku. Manipulatif. Nah, ini Ya. kalau kau bawa Mana itu tentang jawabannya? Abasa itu, oke, biar dijawab. Kalau kau bawa tentang Abasa itu, apa kamu melihat? Apakah orang buta itu melihat ketika Nabi Muhammad itu berbuka masam? Tidak ada sahabat pun tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu berbuka masam. Tetapi bentuk di situ Nabi Muhammad sedang mengajar, yang datang orang buta dan tuli. Dia tidak mengetahui. Ada Bang ayatnya, Bang. Ayat itu Tidak ada. Nabi Itu Muhammad berbuka masam di situ. itu teguran dari Allah, bukan orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad muka masam, tetapi Allah. Bahwasanya siapapun yang datang kepadamu, jangan kamu beda-bedakan. Lagian di situ Nabi Abang Muhammad datanya dari mana, Bang? Sebentar. Abang datanya di mana itu? Jangan ngarang, Ya, Bang. Itu di situ loh, di situ loh. Kan siapa sahabat di situ yang melihat Nabi Muhammad muka masam? Nggak. Menurut Abang memang siapa yang berbuka masam di situ? Iya. Kalau ngaku Buddha turunkan dulu, Mbak Sarah. Kalau ngaku Buddha, karena Menurut kita Abang hanya siapa yang bersidang berbuka Kristen. masam di situ? Turunkan aja kalau ngaku Buddha. Orang Saya yang tidak sudah pernah dicontoh bersinggungan menjadikan dengan agama contoh yang Buddha. baik, kenapa berbuka? Turunkan aja. Agama Buddha itu tidak pernah menyinggung-nyinggung agama Islam. Tidak pernah ngambil-ngambil istilah-istilah Islam. Dia nggak tahu loh.
Di situ nggak ada loh sahabat yang melihat Nabi Muhammad itu buka masam, nggak ada. Apalagi orang buta, bagaimana orang buta bisa tersinggung Nabi Muhammad mau bermuka masam, ataupun sekiranya aku pun ada orang buta datang kepada aku ngejek-ngejek dia, apa dia tahu? Kan enggak. Tetapi apa? Bahwasannya itu teguran sama Allah, sama Nabi Muhammad gitu, bahwasannya Nabi Muhammad juga manusia. Bukan Tuhan Nabi Muhammad yang tidak luput dari kesalahan. Ustaz Arif jawab Ada aja. dulu. Sal, ya Ustaz Arif jawab dulu. Halo, Ustaz. Iya, iya. Iya, iya. Jadi Jawab aja Ustaz, nggak apa-apa. Dia kan mau menyoal gini, dia mau menyoal. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian di surat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini pertanyaan kayak gini, aku udah tahu. Kalau nggak orang Syiah, ya orang Kristen gitu. Mau menabrakkan, nggak mungkin Nabi itu begitu. Nabi itu sifatnya maksum, lepas dari kesalahan. Silakan Ustaz Arif jawab. ada Abdullah bin siapa itu ya, bin Umi Maktum kalau nggak salah ya. Beliau seorang Umi Maktum. Iya, beliau seorang buta. Jadi kejadiannya ketika ada Nabi Muhammad kedatangan pejabat-pejabat kaum kafir Quraisy itu kan, dan ya orang-orang Yahudi yang kemudian ingin berdiskusi dengan Nabi Muhammad. Tapi endingnya itu banyak yang mu'alaf di situ ya. Di situ kemudian ketika dalam perdiskusian itu, maka kemudian muncul Abdullah bin Umi Maktum itu menyela. Artinya kalau istilah sekarang itu, karena beliau itu tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sedang kedatangan tamu penting gitu untuk berdiskusi, beliau menyela gitu kan. Ya jelas Nabi Muhammad itu kemudian menegur dia, tunggu dulu, kalau istilah sekarangnya itu kan, jangan, saya masih berdiskusi kedatangan tamu pejabat kerajaan gitu misalnya, Petinggi. berdiskusi. Nah, petinggi ya, makanya bukan kemudian memarahi, enggak, tetapi ya kalau istilah bahasa Indonesianya bermuka masam, ya sudah, nggak apa-apa bermuka masam gitu aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau seperti itu. Cuman bukan kemudian memarahi, bukan kemudian bahwa Nabi Muhammad bukan uswatun hasanah, bukan, tetap sifat Nabi itu tetap uswatun hasanah. Makanya ketika selesai gitu kan, dan Nabi Muhammad bertemu di masjid dalam beribadah, Abdullah bin Umi Maktum ini ditepuk bahunya. Ini orang ini yang kemudian saya ditegur oleh Allah. Ya, itu nggak ada masalah. Emangnya kenapa emangnya? Katanya kontradiksi tadi Ustaz Arif. Kontradiksi Quran katanya. Bukan kontradiksi, kalau seperti itu bukan kontradiksi, nggak ada, bukan kontradiksi. Al-Quran itu sempurna, tidak ada yang kontradiksi. Itu nggak ada. Coba Sal, yang kontradiksi yang kayak mana Sal? Apa? Lagi kan yang menegur itu kan Allah kan, bahwasanya jangan kayak gitu Nabi Muhammad, sekalipun yang datang kepadamu buta itu kamu ini kan begitu kata Allah kan. Ditegur artinya apa? Nabi Muhammad benar-benar manusia kan, kayak gitu. Salah juga, ada salah, bukan berarti salah tuh jadi ini ya kan, namanya Nabi kan ini kan maksum ya, pas dari kesalahan kan, gitu seluruh Nabi. Kok dijadikan itu rujukan tentang kesalahan? Namanya juga walaupun siapa tadi, Abdullah tadi, Umi Maktum tadi, dia melihat kan, nggak mungkin dia datang nyamperin Nabi Muhammad kan, nggak kayak gitu kan nggak mungkin. Nah gini, mungkin supaya teman-teman bisa dapat nilai pendidikan di sini gitu. Coba Ustaz Arif, bahwa uswatun hasanah, ya contoh yang baik dari Nabi itu banyak gitu. Nah itu ketika Rasulullah bermuka masam itu adalah ketika Rasulullah sedang duduk bersama petinggi Quraisy yang sedang mendakwahkan Islam. Nah, ketika orang buta itu datang, Abdullah bin Umi Maktum itu datang, Rasulullah agak yang, aduh nanti dulu dong, jangan sekarang, saya lagi sama petinggi-petinggi dong. Langsung ditegur sama Allah. Jadi itu murni teguran Allah gitu loh. Jadi kalau mengatakan itu kontradiksi, itu nggak bisa ya. Nggak tahu deh, aku mikirnya orang kalau itu adalah ayat kontradiktif gitu. Justru semakin membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Rasulullah itu hanya seorang manusia gitu. Silakan Ustaz.
manusia bukan Tuhan. Ini kok ada ya Tuhan tuh. Kalau misalnya dia Kristen ya kan kayak tadi ada Tuhan, orang bertanya aja dikatakan angkatan jahat. Nenek kembali lagi kan dia kan angkatan jahat kan. Cuman gara-gara bertanya, Ustaz Arif, kapan Ustaz Arif mau pergi ke Medan? Aku berkata kepada Kak Sarah bahwasannya yang bertanya itu angkatan jahat. Kayak gitu. Kan dia masuk di akal. Iya, jadi Nabi Muhammad itu kan disebut dengan uswatun hasanah, panutan, kemudian contoh tauladan yang baik, bahkan dijadikan sebagai martir untuk kemudian menegakkan hukum-hukum Allah di dunia ini. Makanya kemudian Nabi Muhammad itu diserang sana sini, nggak ada masalah itu. Iya kan, untuk menurunkan suatu aturan, Allah memberikan ajaran kepada umatnya melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad misalnya dicontohkan bahwa anak angkat itu tidak boleh tidak berhak untuk mendapatkan warisan, itu kan. Dicontohkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, seperti misalnya Zaid ya. Itu kan anak angkat itu. Iya, jadi Zaid itu bukan kemudian bukan bin Muhammad. Betul Ustaz. Nasab itu tidak boleh dinasabkan kepada bin, itu tidak boleh. Bin siapa? Nggak boleh. Rasid, masa bin Salman? Nggak boleh. Rasid Al-Talib itu keluarganya. Nggak boleh Rasid bin Ustaz RH, nggak boleh Rasid bin Salman, nggak boleh. Haram, dosa itu. Itulah Kak bentuknya Kak, bahwasannya nasab mereka itu kan dari situ diambil. Mereka tuh kan boleh, contohnya gini, kayak mereka kan suka mengatakan Nabi Muhammad tuh menikahi menantunya kan kayak gitu. Ini apa namanya, istri dari menantunya, istri dari Zaid. betul kan? Nah Zaid kan anak angkatnya kan. Nah, mereka nggak mikir kalau mereka meyakinkan Yesus itu dari keturunan Daud, Matius 1, berarti Daud ini kan keturunan daripada Yehuda. Nah Yehuda ini anaknya lahir Peres sama siapa tuh namanya. Nah itu hasil daripada hubungan dari mertua sama menantu anak kandung si Er. Yehuda memiliki anak Er sama Onan. Nah Er ini menikah sama Tamara ini nanti dihamili sama Yehuda bapaknya, lahirlah keturunan sampai Daud. Kalau mereka meyakinkan Yesus katanya yang suci, berarti hasil keturunan daripada, nah tahu sendiri kan, hubungan gelap, hubungan bapak sama anak. Tertulis kok, aku kan udah baca Kejadian 38 itu sampai habis, dari 1 sampai habis. Jadi anak si Tamara itu, jadi sebenarnya judulnya gini, mertuaku adalah ayah dari anak-anakku. Udah kayak film ya. Itu benar Sal, kamu bisa mempertanggungjawabkan ucapan kamu. Nah, Kejadian 38 nomor 1 sampai 34 itu, orang aku udah baca semua. Aku nggak tahu ya. Mungkin tafsirnya beda kali Sal, nggak kayak gitu. Kan harus pakai tafsir kalau baca Bible. Sal. Jadi di situ ada beberapa pengajaran ya teman-teman ya. Yang pertama, Allah ingin menurunkan tentang hukum faraid gitu kan, hukum waris atau faraid, hitung-hitungan tentang siapa yang mendapatkan hak waris kan gitu kan. Jadi yang mendapatkan hak waris itu adalah memang betul-betul yang sedarah. Kalau tidak sedarah itu tidak berhak untuk mendapatkan waris. Tapi kalau ada sekarang itu malah kan diterapkan di Indonesia, itu ada hibah atau surat pernyataan bahwa anak ini anak angkat yang bertanda tangan kan gitu kan. Nah itu bukan faraid. Kalau seperti itu tidak faraid, tapi hibah namanya istilahnya itu. Nah hukum itu yang terus kemudian dilaksanakan oleh umat manusia di muka bumi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh mengawini istri yang tidak sedara dari orang yang tidak sedara. Said ini bukan anaknya Nabi Muhammad kan gitu kan, tidak ada hubungan darah, tetapi hanya anak angkat.
istri dari anak angkat, boleh kita kawin, nggak ada masalah, karena tidak sedara. Nah itu hukum kemudian diterapkan. Kalau saudara nggak boleh. Beda kalau di dalam Kristen nggak ada aturan-aturan seperti itu. Kalau di Islam Ya, lengkap jadi- komplit tentang hukum Betul. seperti itu di dalam Al-Quran itu fankihu ma tabalakum, terus kemudian nikahilah, terus kemudian ada larangan, janganlah kamu nikahi saudaramu, ibumu, saudara dari ibumu, pamanmu, kan gitu. Lengkap kalau di Islam itu gitu. Tetapi yang tidak sedara, itu namanya muhrim atau orang yang haram dikawini itu kan, dinikahi. Itu yang boleh dinikahi itu siapa saja, lengkap komplit kalau di Al-Quran itu. Hukum kawin, hukum waris, hukum sosial, hukum politik, hukum perang, ada. Bahkan di hukum perang itu kalau sudah musuhnya itu, lawannya itu sudah menyerah, angkat bendera putih sebagai tanda, tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Perempuan juru masak tidak boleh dibunuh. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Beda dengan Kristen, dibantai semua, perang salib. Paham kan? Dibantai semuanya. Kalau di Islam enggak. Sadari itu ada Carol, sadari, silakan. Aduh, ini malah vegan ini, ujung-ujungnya vegan ini, Kak Sarah. Nggak apa-apa, saya vegetarian. Enggak sih, aku masih makan ikan. Kalau Carol nggak makan yang bernyawa sama sekali ya, Carol ya? Ya sebenarnya sayuran juga kan bernyawa, tapi boleh dibilang tidak makan. Ya lebih istilah positifnya nabati lah, memilih nabati. Soalnya kacang-kacangan, kedelai, tempe, tahu itu juga berasal dari yang bernyawa juga kan, tumbuhan juga bernyawa. Carol ini sebenarnya ketika SMA dia tidak mendengar ya tentang di biologi itu ada rantai makanan ya, Kak Sarah. Ekosistem. Ekosistem ya, ekosistem. Iya, ekosistem. Kalau salah satunya kemudian tidak dimanfaatkan, gimana mau jalan rantai makan ekosistem itu? Kalau tidak dimakan, kambing makan rumput, kan gitu kan? Gimana kira? Benar, kambing makan rumput. Terus Kambing dimakan oleh siapa saja, bukan berarti manusia harus makan kambing kan? Biawak terus makan kambing. kalau semua manusia tidak makan hewan gitu kan? Hewan kan menjadi banyak. Ayo, kan ada mana bisa tempat sirkulasinya? hutan Nggak ada lindung, ekosistemnya di situ. ada hutan lindung, ada shelter. Iya, kalau memang hewan tidak boleh dimakan, Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang bangun di waktu malam melihat pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi dan apa ciptaan Allah tuh sambil berkata, Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini secara sia-sia. Sampai perumpamaan nyamuk aja ada. Gitu, Carol. Jadi untuk orang yang memilih untuk tidak memakan, itu bukan suatu kewajiban. Jangan makan daging, nggak ada. Tapi kalau dia memilih untuk mengurangi atau tidak memakan, ya itu pilihan, nggak apa-apa. Gitu ya Ustadz ya? iya. Ini ajarannya apa sih, Carol? Ajarannya apa sih dia? Daripada kalau misalnya nggak dimakan, ya proses rantai makanan itu nggak bakalan berjalan, Carol. Semua orang di dunia nggak makan hewan, misalnya nggak makan sapi tambah banyak, gimana mau dibunuh sapi itu untuk menghilangkan? Ki Ageng, halo Ki Ageng, siapa ini? Bukanlah. Yang penting halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diundang bahas ya, lanjut lagi naik Muslim ya? kali ya. Muslim, Alhamdulillah Muslim, iya Muslim sejak kecil. Iya. Masya ada Allah. yang mau disampaikan? Silakan. Oh iya iya.
minta maaf saya meneruskan dengan Ustadz Ari bahwa di Islam itu lengkap ya dengan muamalah dan bentuk-bentuknya kan begitu, ada namanya jual beli al-bai, khiyar dalam jual beli, modal kerjasama, kira untuk pinjam meminjam, ariyah sewa menyewa, hijarah dan lain-lainnya, itu hiwalah. Saya cuma ingin sedikit 1 menit 2 menit kalau diperbolehkan di sini, bahwa saya menerangkan, menjelaskan sesuai dengan data ya, tidak asumsi, bahwasanya yang dikatakan teman-teman Kristen itu bahwa Nabi Muhammad menikahi Zainab itu adalah sepupunya. Itu namanya Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, itu masih memiliki pertalian keluarga dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai sepupunya. Yang memulai Islam itu pada kalau nggak salah permulaan Islam. Nah, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy ini mula-mula beliau menikah dengan Zaid radhiyallahu anha, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia itu kesayangan anak angkat Nabi. Zaid radhiyallahu anha itu adalah kesayangan baginda Rasul Muhammad SAW yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, sehingga ya pernah itu disebut dengan nama Zaid bin Muhammad, tapi bukan anak kandung Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW maksudnya. Nah, di sini dibantah apa di sini asbabul nuzulnya turunnya ayat ini, karena apa? Islam membedakan mana anak angkat dan mana anak kandung. Kalau anak kandung itu tidak boleh, haram hukum mutlak itu dinikahi. Kalau anak angkat boleh. Jadi di sini di Al-Qur'an surah Al-Ahzab itu di ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah langsung menurunkan wahyu ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Zaidun, maka tatkala Zaid telah mengakhiri minha qatara, mengakhiri itu menceraikan keperluan terhadap istrinya. Kami bahasanya kan kawin, kalau di Islam nikah tantu itu adalah bahasa nikah ya, kami kawinkan wahyu nikahkan kamu dengannya Zainab maksudnya. Ki Ageng mohon maaf, Ki Ageng mohon maaf ya. Langsung aja intinya bahwa ayat itu turun untuk menghapuskan tradisi jahiliyah bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Arif, saya juga bahwa bin tidak boleh menisbatkan Zaid bin Muhammad, itu tidak boleh. Makanya turun ayat itu gitu kan. Iya, itu kan nanti saya ke ayatnya harus minta maaf, saya izin 1 menit 2 menit biar runut gitu loh. Jadi nggak ada dusta di antara kita, bahwa teman-teman Kristen kadang-kadang intinya garis besarnya begini. Kayak tadi kan daku counter tadi, ketika ada umat Kristen membahas tentang hal itu, baca Kejadian 38 sampai akhir. Itu Yehuda menghamili menantu kandungnya, anak kandungnya gitu. Anak kandungnya itu menikah sama Tamara, Tamara itu dihamili sama bapaknya. Itu konternya. Jadi nggak usah kita takut masalah tentang umat Kristen gitu. Jadi saya menjelaskan tentang di keyakinan kami, bahwasanya intinya garis besarnya benang merahnya bahwasanya anak angkat boleh dinikahi, anak kandung haram mutlak tidak boleh dinikahi, dan anak angkat tidak mendapatkan hak waris kecuali dengan syariat persetujuan antara keduanya, bapak angkat dan anak angkat. Intinya sini ini adalah supaya Allah menurunkan wahyu ini bisa membedakan mana anak angkat, mana anak kandung yang boleh dinikahi dalam hukum Islam. Itu kan ada itu tujuan dan hikmah nikah ya gitu. Mohon maaf, lanjut. Oke, terima kasih Ki Ageng. Saya izin turunkan ya. Boleh diturunkan nggak apa-apa ya, lanjut. Terima kasih. Nanti aku bacakan datanya Kak. Iya, jadi benar itu ujungnya itu kan maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, itu memang Al-Ahzab itu dari 38 sampai ke 40 gitu. Nah, betul juga. Jadi semua istri-istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin. Jadi ibunya para orang-orang mukmin. Ketika disebut ibu, maka haram hukumnya menikah dengan istri Nabi, enggak ada. Haram hukumnya menikah dengan istri Nabi, karena istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin. Kan gitu kan. Kewajiban Nabi ini berat. Bukan sama dengan umatnya. Nabi itu wajib setiap tahunnya berkurban kan gitu. Nabi Muhammad itu kemudian wajib sholat malam gitu kan, tapi tidak wajib bagi umatnya.
wajib berkurban tiap tahun, tetapi umatnya tidak wajib, kan gitu. Hanya disunahkan saja ketika mampu. Tetapi kalau tanggung jawab seorang Nabi Muhammad itu berat 2 kali lipat, kan gitu kan. Beda kan, makanya aturan itu yang kemudian ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian dilaksanakan oleh pengikutnya, oleh umatnya, itu semata-mata ingin membuat suatu aturan yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan aturan itu dan kemudian tidak melanggarnya gitu, menjauhi larangannya, apa yang dilarang. Beda Kalau lagi misalnya tuh kurios. Lu itu beda lagi ya ki kurios. Kurios. Luga tuh Bang Moto naik dong Bang Moto, biar seru nih rame. Bang Moto, mana Bang Moto ya? Bang Moto naik. ada yang moto. Bang Moto. Ih. Bang, ayo Bang naik Bang, sini Bang. I will send you. Dari tadi berarti dia nyemak. Ada Bang Moto. Masih di jalan katanya. Ih, sombong sekali. Apa saya juga di tempat kerja tapi sambil tiduran ini. Ada kores filter udah kayak pasir, tebel banget. Iya emang. Kalau nggak pakai filter nggak pede gua. Kalau nggak pakai filter kayak gini tuh. Enggak, Kalau nggak pakai filter jelek banget. Hah? Basicnya memang ini kores basicnya memang cantik gitu loh res. Walaupun nggak difilter, Enggak, ini tetap aja. Ini nggak pakai filter, nggak pede, jelek banget gua. Makanya harus pakai filter biar kelihatan langsing gitu. Kores, Ya kan, immortal. Sam? Iya kak. Iya Bener iya. nggak? Benar. Bang Kores sudah immortal. Ini kan kores, Bang Moto, ini kan udah sering ketemu aku. Filter tebel banget kayak pasir ya, emang kenapa? Emang gua nggak boleh? Filter tuh kan emang harus dipakai. Pakai ah. Aja pakai filter gendut kok bisa. Masa nggak sarang nggak boleh? Iyalah. Nggak pede kalau nggak pakai filter tuh, gelap. Carol mana suaranya? Udah, mana Carol suaranya? Sama aja Ini berbicara. suara saya, suara. Ada puzzle. Kalau bahas filter tadi, saya melihat antara filter dan tidak hanya terang gelapnya aja yang beda. Ini sama kayak imanmu. Kalau kau tetap di Kristen ya gelap terus kau tuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendut banget ya Allah. Enggak. Nah, kalau pakai filter agak kempes. Gitu deh teman-teman. Jadi sebenarnya Ustadz Arif, sebenarnya aku tuh gimana ya, kalau menjawab teman-teman Kristen itu gitu loh. Pertanyaan-pertanyaannya kadang-kadang ada yang masuk akal, ada yang enggak gitu, ada yang bikin ketawa. Banyak kan sih. Mau kemana ibu dan anaknya? Bentar. Kalau aku tadi langsung aku bilang kak, misalnya orang tuh membahas tentang Nabi Muhammad menikah tentang ini sama menantu angkatnya kan, sama ini sama istri Zaid tuh komparasi sama kejadian 38 tuh, itu satu perikop loh. Tamara itu dikawinkan sama mertuanya, kejadian 38 sampai akhir. Makanya Kores itu Bang Kores, bukan Bang Kores ini tapi Kores anak Yehuda itu dari keturunan ini. Ya terus. Nah, itu hasil daripada mertua sama menantu. Makanya judulnya seharusnya bukan apa namanya keturunan ya udah, bukan, seharusnya judulnya tuh mertuaku adalah mertuaku adalah bapak dari anak-anakku, seharus judulnya. Ih, siapa
siapa yang jodohin gua sama Luga? Wih, kasihan Luganya. Wah, ini framing nih. Oh, Bang Moto sama Kores. Kasihan Luganya katanya. Ustaz Derha, masa aku dijodohin sama Luga? Ya kan, kalau emang jodoh nggak akan kemana-mana kan. Tega banget aku dijodohin sama Luga. Bang Luga ada loh, dia follow aku. Bang Luga Tambunan, halo. Ini lagian Bang, kapan lagi punya laki? Astagfirullahaladzim. Ya juga ya, betul kata Aki ini Kurios tadi. Kapan lagi punya laki Nabi? ada lagi Pak Dene itu yang ngaku Tuhan. Kapan lagi mau punya suami Tuhan? Berarti ada istri Tuhan nanti ya. Ini nanti Bang Moto sama Kores nih kerjanya memframing. Udah gue dibilang gendut, tapi emang gendut nggak apa-apa lah ya, gendut nggak apa-apa. Terus gue dijodohin sama Luga. Kalian ini ya Allah teganya. Kak Sarah nggak pakai filter gendut kan? Bom tuh pakai filter gendut itu. Masa? Iya, dia pakai filter gendut tuh Bom. Filter mana lagi filter? Enggak, gue nggak mau jelek, gue nggak mau jelek. Tuh nggak pakai, ini kan nggak pakai filter tuh. Masa gua sama Luga yang kasihan Luganya? Bener-bener kalian ya. Pecat nih Bang Moto ya. Saya iri sama Bom. Aduh, aku nggak kenal sama Pak Bom. Gue cantik pakai filter, nggak apa-apa. Kepala langsung badan, iya. Nggak apa-apa lah pakai filter ya. Nggak bisa banget. Enak, bener. Oke. Udah pada kemana ini? Udah mau jam 12, masih jam 11 sih. Di situ jam 11 kan? Sal sama kan? Hostnya mirip sama bundanya Rasid. Bang Motor Rasid yang mana? Nanti salah orang lagi. Kak Rasid kelas berapa Kak? Usianya berapa? 3 SMP, kelas 3 SMP. SMP kan? Itu buktinya kan, kawin silam aja badannya tinggi kali kan? Gimana memang sama Arab asli kan? Sama-sama Arab. Tinggi kan? Iya, tinggi. Nah itu kawin silam loh, berarti kan memang orang Arab tinggi-tinggi kan? Rasid tuh 100, SMP kelas 3 dia 175 apa 176 gitu. Iya, makanya nikah silam perkawinan silam aja kan tinggi kan? Kan kakak bukannya tinggi-tinggi banget kan? Dibilang pendek juga memang pendek. Sorry. Dibilang pendek memang pendek. Iya kan? Sal, gue bukan pendek, gue cuma kurang langsing. Kalau gue langsing, gue tinggi kok. Bapaknya Rasid juga nggak terlalu tinggi sebenarnya. Bapaknya Rasid tuh hanya 175, 176 gitulah. Hanya 175. Iya. Hanya berarti ya? Iya, gue 162. Jadi, tapi tumbuh ke anaknya, atas katanya. Kak Sarah tuh nggak tumbuh ke atas, tumbuhnya ke samping. Kak Sarah yang tinggi itu seleranya Arab bukan badannya. Waduh. Dengar ya, untuk informasi Bang Moto yang suka sama yang suka sama aku tuh dia, bapaknya Rasid. Itu yang ngejar-ngejar aku, makanya bisa jadi Rasid. Yang suka sama aku bapaknya Rasid. Gimana sih cara ngomongnya? Ya gitu maksudnya.
Ya kalau kakak nggak suka juga nggak mungkin jadi Rasid. Ada-ada aja. Kalau hanya suka si laki-laki kan nggak mungkin. Bukan, maksud gue tuh gini. Bukan Sal, ada Ustadz RH di sini ya, ngejar-ngejar ya. Ada Ustadz, coba yang punya hak untuk menikahi ijab kabul siapa? Artinya kalau laki-laki serius itu dia akan sampai pokoknya bagaimana caranya dia harus jadi istri gua, gitu. Mana ada gua ngejar-ngejar Bang Oto, nggak ada ih. Bapaknya Ras itu ngejar-ngejar bolak-balik Jakarta Riyadh sampai akhirnya nikah. Kenapa jadi cerita tentang Rasid ya? Gara-gara di-trigger sama Bang Moto ini nggak boleh dibet kayaknya. Ustadz Era, Ustadz Arif masih ada di sini nggak? Bener nggak Sal? Yang punya hak untuk menikahi kan laki-laki, ya nggak? Yang punya hak untuk mentalak juga laki-laki. Bayangin kalau perempuan punya hak talak, bisa ditalak berapa kali suami tiap hari, ya kan? Oh betul itu, tapi itu si perempuan yang nggak mau gimana jadinya pernikahan? Perempuan itu kalau dikejar-kejar terus dikasih ini terus pasti mau lah, nggak mungkin nggak mau. Ujung-ujungnya Kak Sarah sih. Ujung-ujungnya gue matre ya, itu katanya ijab kabur. Kalau luga ijab kabur, ini sama luga ijab Kalau kabur. luga tuh jangan itu, nanti kakak kalau sama dia kakak ada mercy di surga. Mercy di surga. Masa dia ngomong gitu ya? Tahu ya, sebagai dulu aku mantan Kristen ya, setahu aku di surga itu menurut iman Kristen ya, itu menjadi roh loh, menjadi seperti malaikat. Kok bisa belum nek mercy? Apa VIP kayaknya? Ya ada Carol nih, tanya aja sama Carol. Nanti kalau Carol ini apa sih? Kristen, Protestan, Katolik, apa sih? Carol, nggak ada dia suaranya. Sal, suaranya nggak ada dia. Carol. Menurutmu di surga Kristen itu gimana Carol? Coba Carol. Monitor. Ya Carol, menurut iman Kristen setelah kalian masuk surga itu kalian menjadi roh tuh gimana? Seperti yang tertulis mengenai, kalau istilahnya Indonesia atau istilah kejawen ya mirip manunggaling kaula Gusti, mirip itu. Hah? Tiba-tiba kejawen, Yesus ternyata orang Jawen. Betul kata Bible tadi kan, Yesus itu Raden dia. Sal, nggak boleh ketawa, woi. Raden Yesus. Sal, nggak boleh gitu, woi, nggak boleh. Sal, Dia sendiri yang buat aku ketawa kak. Masa katanya kejawen? ya Carol, tapi biarin aja itu statementnya Carol lah. Atau enggak itu kata apa Bang Moto, kalau kejawen surganya Kristen berupa keraton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya salah gitu. Oke, gimana pertanyaan yang benar? Lebih enak pertanyaan dari Kristen daripada pertanyaan dari Sal. Ya udah, pertanyaan kamu gimana, Carol? Lebih enak pertanyaan dari Kristen ke saya. Salah. Saya mau bertanya ke Kristen, lebih enak. Iya. Sal itu tanyanya suka dia aja. Ya udah, tanya Carol, ayo cepetan. Tanya Carol, biar nanti ada yang naik. Oh iya ya. Mana yang naik ini? Silakan Carol. Itu naik. Ya tadi kan pertanyaannya berupa tentang ke surga. Masa kau bilang kejawen? Lalu Sal kan nanyanya cuma suka dia aja. Beda kalau saya bertanya beda. Ayo tanya. Saya mau menjawab pertanyaan. Saya mau bertanya kepada yang Kristen, tapi Kristen belum ada. Itu Oke, ada di bawah, begini. cuma dia ngumpet. Di bawah gimana mau diskusi kalau di bawah? Ya Oke, udah, nggak apa-apa, gini. tanya dulu. Pertanyaannya gimana? Oke, saya
ungkap pengalaman aja dulu. Gini ya, pengalaman saya ditanya, pernah ditanya orang kan, mereka katakan, Kristen kok keselamatannya itu keselamatan harus dengan baptis? Apa adil atau tidak kalau kayak gitu? Nah, terus terang ya, menurut Yohanes 3 ayat 36, menurut Yohanes 3 ayat 36, ya keselamatan itu memang dari ketaatan. Dari ketaatan, bukan hanya soal mutlak baptis. Buktinya yang disalib di sebelah kanan Yesus itu meninggal ketika disalib dan belum sempat menunjukkan pertobatannya. Diterima juga Yesus di Firdaus. Nah, ya jadi menurut saya ya keselamatan itu sesuai dengan Yohanes 3 ayat 36. Pertanyaan saya, Pertanyaannya, ya, jadi malah sebenarnya Apa pertanyaannya, Carol? pertanyaan saya justru sebenarnya apa beda begitu? Kalau gitu sebenarnya apakah ada beda di keselamatan itu harus dengan satu formula atau satu ritus baptisan dengan kalau dalam Islam itu keselamatan itu harus lewat syahadat. Jawab, Carol, jawab. iya kamu kan nanya sendiri, kalau silakan jawab sendiri lagi. Nanya sendiri, jawab sendiri, silakan Carol. Gimana jawabannya? Coba kita pengen tahu dulu jawabannya apa. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas keselamatan itu sesuai Yohanes 3 ayat 36. Jadi bukan soal identitas dan ritual. Kan kamu masih pertanyaan tadi Jadi bukan soal ritual dan identitas. Kemana Kak? Gimana jadi gimana? Jadi jawabannya apa, Carol? Jawabannya konsep keselamatan gimana jadinya? Bisa aja dengan Yohanes 3 ayat 36. Apa Bahwa tuh, Sal? keselamatan itu ya bukan berarti semata-mata ritual dan identitas, tapi lebih ke spiritual dan esensi perilaku. Oh, jadi bukan penyalipan ya keselamatan itu ya? Ya memang bukan soal itu. Berarti perilaku apa yang Kristen lakukan? Kan tertulis tuh, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, biar supaya tidak sia-sia, perbuatan apa yang dilakukan sehingga perbuatan tadi tidak sia-sia? Ya, memperhitungkan apa yang diajarkan oleh Yesus, diberikan teladan oleh Yesus. Contohnya Markus 16 ayat 15 sampai 16. Apa tertulis? Matius 15 ayat 17 sampai 19. Itu contohnya. Tapi itu bahan pertanyaan saya ke sesama Kristen sih. Saya mau tunggu sesama Kristen saja. Apa tertulis? Tertulis apa situ? Tertulis apa lo, Carol? Perbuatannya apa? Biar tergenapi, biar tidak sia-sia tadi. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan apa yang dilakukan oleh adik-adik Kristen ini? Biar tergenapi tadi. Gitu. Karena Yesus juga mengatakan demikian. Kamu biar masuk surga, berarti kan konsep keselamatan juga kan? Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus bertobat. Nah, pertobatan itu menjadikan umat-umat atau pengikut Yesus biar masuk surga. Matius 18 nomor 1, 2, 3. Kalau pertobatan bisa membuat engkau masuk ke dalam surga, lantas penyalipan buat apa? Itu perkataan Yesus loh, letter leg. Kalau biasanya masuk surga tentang bertobat, lantas ngapain penyalipan ada?
Gak capek-capek lagi Yesus yang ngomong kamu harus bertobat agar masuk surga. Terus Yesus juga yang mengingkari meninggal di kayu salib, kan nggak mungkin kan? Analogi macam apa ini? Silakan Carol. Ada Bang Zuma ya? Ada Bang Zuma. Kenapa nggak ada Bang Zuma? Bang Zuma naik sini mau? Bismillah, coba aku invite. Kalau beliau mau maka akan naik. Kalau tidak berarti ya mungkin sedang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Zuma. Oh mungkin lewat doang ya. Berkeliling mungkin. Iya mungkin Bang Zuma lagi patroli. lanjut itu Carol gimana tadi? Halo. Siapa nih Abifan? Halo. Halo. Udah meninggal. Carol. Panas banget loh di sini. Jadi gimana tadi konsep keselamatan itu? Aku nggak ngerti. Gimana, Sal? Kalau konsep keselamatan menurut Yesus kan mengikuti Yesus. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus melakukan Ada mengikuti Yesus aja makan ikan goreng, kami tidak. Ikuti gimana itu? berarti kok nggak pengikut Yesus. Bukan gini. Carol, tadi konsep keselamatan menurut kamu apa? Yohanes 3 ayat 36. Yang mana yang tidak sampai kepada Bapa, aku dan Bapa adalah satu? Apa yang mana? Bukan, lain. Yohanes 3 ayat 36 mengenai percaya dan ketaatan di situ. Wait. Apa yang bilang Yesus? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atasnya. Nah, gini. Kalau Jadi percaya pada ujung itu anak, ada ketaatan. Jadi Kenapa, pada Carol? ujungnya itu ada ketaatan. Iya. Ya Carol, taatlah. sebentar. Ya itu taat. Oke, Carol, bentar. Carol, ini kan anak, ini maksudnya siapa? Maksudnya Yesus kan? Maksudnya Yesus, anak ini maksudnya Yesus ya? Anak ya, bukan Tuhan kan? Anak. Iya, maksudnya gini loh. Kalau aku melihat gini, di dalam Islam sendiri pun Isa berkata, akulah Abdullah gitu loh, hamba Allah gitu. Hadza siratul mustaqim innahu di surat Az-Zukhruf nih. Surat Az-Zukhruf 64 itu. Yesus aja Oke berkata, ya, silakan. Kalau begitu silakanlah taat. Pada ujungnya kan ada ketaatan kan? iya, Ya, silakan taatlah datang. kalau gitu. Nah, justru kalau misalkan kamu melihat kita ini taat nggak sama Yesus? Ya, bisa taat, bisa tidak, sama dengan orang Kristen. Kalau mereka tidak taat ya tidak layak selamat. Kalau Carol meyakini ini kan, kamu meyakini ini kan? Ini kan konsep keselamatan kamu kan, harus taat kepada Yesus itu kan? Sama kita juga kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wah, ini Ya, kayaknya iya. report. Ada yang oke aja. report sudah mulai lelet. Guys. Ada yang report ini. Carol, apakah kamu mereport dari dalam? Ya, bisa kelihatan kan siapa yang report? Enggak. Tahu saya tidak mereport. Nah.
Saya tidak Panas. report. Enggak, tadi lelet banget gitu. Tapi berarti Carol nggak makan babi ya? Bagus ya. Kamu nggak makan babi berarti kan? Ya, Carol. sesuai Markus 16 ayat 15 sampai 16. Jangankan makan babi, makan ikan pun enggak dia. Iya, Yesus saja makan ikan, kami tidak. Nah, Itu saja. jadi Carol ini kan, Carol ini Kristen protein. Enggak. Ya udah deh. Aku istirahat dulu nih. Apa namanya? Teman-teman makasih ya. Carol, Sal, Ustadz Arif, semua teman-teman Kristen terima kasih. Sama-sama, Diskusi, terima kasih. ya. Walaupun belum sempat saya tanya ke Kristen, belum sempat saya bertanya. Iya. Nanti lanjut lagi ya. Aku mau off dulu deh. Tutup kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya, dan tentunya kesalahan yang paling besar, kesalahan dari siapa, Carol? Yang suka makan daging? Tamoten. Ya, ya, termasuk itu, bukan hanya Oten, bukan hanya Oten. Nah, itu kepada siapa Terima saja, kasih. kepada manusia. Ya udah. Terima kasih semuanya Kepada ya. manusia. Kesempurnaan itu Tuhan. Assalamualaikum. Makasih ya Carol, Sal, Ustadz Arif.